Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 224. Kenapa? Aku tidak ada niat untuk membuat rencanamu gagal. Anggap saja aku tidak ada. Oke. Utari berdiri lalu menatap pintu kamar Hanja yang ternyata terkunci. Buka pintu kamarmu, Hanja. Aku ingin melihat secantik apa dia sampai-sampai adik berbeda ibu denganmu terpikat olehnya. Jujur saja jika bisa aku menginginkan posisi perempuan itu. Di samping Zayan. Semua orang pun pasti menginginkannya. Hanja terpaksa membuka kunci kamarnya. Sialnya dia tidak bisa menolak perintah dari teman dekatnya ini sekaligus partnernya. Mereka tumbuh bersama sebab Utari tidak memiliki keluarga satupun. Terlihat Maryam sudah berdiri di depan pintu setelah sejak tadi berusaha menggedor pintunya. Utari melihat dari atas sampai bawah penampilan Maryam yang sedikit kacau. Lalu pandangannya terhenti menatap wajahnya yang terlihat cantik tanpa sedikit pun polesan. Make up. Perempuan ini begitu cantik alami. Pantas saja Zayan menikahi wanita ini, dia benar-benar cantik. Hanja, kamu telah merasakan tubuhnya kah? Tidak. Utari tergelak. Mustahil, kamu kan penggila seks. Pria itu membuang muka. Kecuali dia, saya tidak sudi menyentuh tubuhnya. Dia cewek matre yang menjijikan. Siapa kamu? Apakah kamu ingin menolongku? Maryam mendekat lalu memegang kedua tangan Utari, menatap matanya dengan sorot permohonan. Utari cukup tertegun, dilihat dari dekat ternyata Maryam secantik ini. Ia merasa insecure dengan wajahnya sendiri. Sorry, Hanja adalah temanku, aku tidak bisa menolongmu. Tenang saja Maryam, anggap saja ini rumahmu sendiri. Hanja tidak akan berani menyentuh, dia selalu mengikuti kata-katanya dan tidak akan mengingkarinya. Harapan Maryam sirna seketika. Dia tidak tahu harus apa lagi sekarang. Dia ingin segera bertemu dengan suaminya. Utari, biarkan dia sendiri. Kamu banyak membawa makanan mentah kan? Masak. Sekarang saya sangat lapar, ujar Hanja menutup pintu kamarnya kembali. Membiarkan Maryam dikurung sendirian di kamarnya. Cih, tukang penyuruh. Walaupun kesal, Utari pergi ke dapur sambil membawa plastik miliknya. Hanja pun mengikutinya dari belakang. Kamu sudah tahu jika adikmu itu tidak mati, terus sampai kapan kamu akan mengurung istri adikmu, Hanja? Sampai saya bosan. Aku curiga nanti kamu akan luluh pada Maryam. Dia perempuan yang unik. Biasanya orang yang diculik itu takut, tapi dia begitu tenang. Tidak akan, dia bukan tipe saya. Wanita itu begitu munafik sama seperti Zayan. Pantas saja Tuhan mengikat mereka dalam ikatan pernikahan. Utari tersenyum miring. Tapi kamu jarang loh berbaik hati pada orang lain selain aku. Biasanya kamu tidak pernah membebaskan orang asing untuk bebas di rumahmu ini, dan lebih sering mengikatnya di gudang. Tapi ini, awas, dia adik iparmu. Bagaimanapun darahmu, juga keturunan Mahafir. Hanja menatap tangannya yang telah dia lilitkan kain kasa. Ada noda darah di sana. Maryam bukan tipe saya, Utari. Setelah memakan masakan Utari, pria yang memakai kaos hitam itu masuk ke kamarnya sambil membawa sepiring makanan untuk makan malam pada Maryam. Sedangkan Utari, dia langsung tidur di sofa setelah kekenyangan. Maryam menatap sekitar, sampai akhirnya pandangannya jatuh menatap sosok perempuan yang meringkuk di pojokan. Setelah dilihat ternyata Maryam tertidur di sana, lebih tepatnya ketiduran. Cek, kenapa dia bisa tidur di lantai? Kenapa tidak di atas kasur saja? Melihat tubuh Maryam yang menggigil membuat hati kecil Hanja akhirnya bergerak. Dia membawa tubuh perempuan itu ke atas kasurnya yang tidak terlalu empuk. Tatapannya tidak bisa dialihkan pada parasnya yang menenangkan.
Sampai akhirnya tangannya menyentuh pipi perempuan itu sesuai dengan keinginan hatinya. Jika saya kamu bukan istri Zayan, mungkin hidup kamu akan aman. Entah kenapa semakin lama menatap wajah cantik Maryam yang begitu polos saat sedang tidur membuat pikiran aneh muncul di otaknya. Apalagi turun ke bibir merah. Alaminya. Hanja berusaha menepis tapi pikirannya menentang. Jarinya menyentuh bibirnya, terasa sangat lembut membuat napasnya memburu. Pikiran kotor ini menguasai dirinya. Dia berniat ingin mencium Maryam, 2 senti lagi, namun tiba-tiba mata Maryam terbuka. Dia seketika menjedotkan kening mereka berdua yang membuat Hanja mengadu kesakitan. Dan terjatuh ke bawah. Ini kesempatan. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Maryam mengambil kunci di saku baju pria itu. Dia berlari keluar dari kamar lalu mengunci pintunya menggunakan kunci yang didapatkan. Brak! Sialan, buka! Maryam, berani-beraninya kamu menipu saya. Bukal! Kedua kaki Maryam lemas seketika. Menatap pintu kamar di mana dia berhasil mengurung Hanja. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Wah, hebat! Seru Utari yang kini berada di belakangnya. Dia terbangun karena mendengar keributan. Mundur kamu! Jangan berani mendekati saya. Oh, tenang saja Maryam, aku ini tim netral. Kamu istri sah dari Zayan kan, seharusnya kamu memiliki kekayaan juga darinya. Mari kita membuat kesepakatan sekarang. Kesepakatan. Maryam tetap mundur sampai dia mentok di pintu kamar Hanja. Aku menginginkan uang 100 juta karena aku ingin pergi liburan di Pulau Bali. Hanja tidak mampu membawaku ke sana, jadinya ayo kita membuat kesepakatan. Aku akan membantumu keluar dan bebas dari penjaga di luar. Dengan syarat transfer uang yang aku inginkan, bagaimana? Brak! Utari, jangan gila kamu! Teriak Hanja tak terima. Sialan, buka pintunya sekarang. Sepakat. Walaupun ragu, Maryam mengangguk. Dia tidak memiliki uang tapi dia akan memintanya. Pada tangan kanan suaminya nanti demi bisa keluar dari rumah mengerikan ini. Bagus Maryam. Ayo kita pergi dari rumah ini. Aku akan mengantarkan kamu dengan motor Vespaku. Tenang saja penjaga, biar aku yang atasi. Keluar dari rumah, Utari dengan aktingnya yang begitu bagus berpura-pura jika Maryam sudah dibebaskan oleh Hanja karena dia tidak butuh perempuan ini lagi. Dan betapa bodohnya ketiga penjaga itu, mereka percaya padanya. Mungkin tindakanku ini akan membuat Hanja marah, tapi tidak masalah sebab aku akhirnya bisa liburan di Pulau Bali dengan uang 100 juta. Menginap di sana sebulankah? Oh, membayangnya saja sudah membuatku bahagia. Maryam tidak tahu harus apa, perempuan ini begitu aneh. Antarkan aku ke rumah sakit Andromeda. Aku janji setelah ini aku akan meminta uang pada orang kepercayaan suamiku. Naik ke belakang motorku cepat. Maryam mengangguk tanpa ragu. Baru saja dia naik, tiba-tiba suara sirine polisi terdengar. Terlihat ada 2 mobil polisi yang mendekati mereka dan 1 mobil hitam juga 2 pengendara motor. Itu Ustadz Ikram dan teman Zayan serta polisi yang akhirnya menemukan lokasi yang diberikan Zayan. Ternyata begitu jauh dan terpelosok. Oh shit. Kenapa di saat seperti ini para polisi bisa datang? Kesal Utari mendorong tubuh Maryam dari motornya. Kamu sudah amankan sekarang. Aku harus kabur karena tidak ingin ikut campur masalah ini, tapi ingat uang 100 juta akan aku tagih nanti. Utari benar-benar melarikan diri ke gang sempit yang hanya bisa dikendarai oleh motor saja. Tolong, aku di sini. Teriak Maryam benar-benar lega saat para polisi dan teman suaminya akhirnya menemukannya. Ya Allah Maryam, kamu baik-baik saja kan?
Teriak Baya berlari mendekati istri. Sahabatnya dengan panik. "Mas, kamukah itu?" Pria yang memakai jubah hitam itu meringis, padahal dia sudah pelan-pelan melangkahkan kakinya sebab melihat istrinya yang sudah tertidur. "Iya sayang, ini Mas. Kenapa kebangun Hem?" Ikram mendekat lalu mengusap rambut istrinya yang acak-acakan. "Aku menunggu Mas sejak tadi." "Gimana hasilnya? Sahabatku sudah ditemukan kan?" "Sudah." Ternyata Maryam dikurung di sebuah tempat terpencil. Mas dan yang lainnya sampai tersesat dan butuh waktu lama untuk menemukan lokasinya. "Serius?" Ikram mengangguk, mengancingi piyama atas istrinya yang terlihat. Sepertinya istrinya ini ketiduran karena menyusui Hussein yang kini tertidur di atas kasur. Sedangkan Hasan berada di box bayinya sama-sama tertidur juga. "Kalau gitu aku ingin pergi ke rumah sakit sekarang. Aku ingin melihat kondisi sahabatku." "Mas, besok pagi kita pergi ke rumah sakit. Sekarang kamu harus istirahat." "Tapi Ma, tidur sayang. Ini udah jam 11 malam. Mas akan nyusul nanti setelah membersihkan tubuh." Mau tak mau Yulia mengangguk, lagi pula suaminya pasti kelelahan setelah mencari keberadaan sahabatnya. Kini Ikram mengangkat pelan-pelan tubuh Hussein lalu meletakkannya ke box bayi. Setelah itu dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Yulia tentu saja tidak bisa tidur lagi setelah terbangun. Dia akhirnya menunggu suaminya kembali sebab pelukan suaminya akan ampuh membuatnya tidur kembali. Semoga Maryam benar-benar baik-baik saja. Aku sungguh mencemaskan keadaannya sekarang. Tidak mungkin kan peneror itu tidak membuat Maryam terluka. Aku sungguh mencemaskannya. Tunggu saja besok, aku ingin melihat wajah dari peneror jahat itu. Mas Zayan. Maryam tidak tahu harus beraksi seperti apa saat pagi ini kedua mata suaminya akhirnya terbuka. Dia sudah tahu apa yang dialami suaminya dari Zian tadi malam setelah teman suaminya mengantarkan ke rumah sakit. Dan itu membuatnya ikut terluka mengenai apa yang menimpa suaminya. "Maryam." Liri Zayan berusaha mengangkat tangan kirinya yang masih bisa dia gerakkan. Segera Maryam menggenggam tangan dingin suaminya dan mengecupnya. "Pipimu." Zayan menatap dalam pipi kiri istrinya yang memerah, bahkan membengkak. Dia hanya ingat tentang kecelakaan itu, setelah itu tidak ingat apapun lagi. Sebenarnya apa yang terjadi saat dirinya tak sadarkan diri? Tentu saja semua orang tidak mengatakan Maryam diculik dan kini dia ditemukan tadi malam pada Zayan. "Aku baik-baik saja, jangan cemaskan aku. Mas harus kuat apapun yang menimpa pada Mas. Aku tidak akan pergi dari hidupmu Mas, aku janji." Mas nggak bisa merasakan apapun di bagian kaki, dan tangan kanan Mas terasa sakit. "Sayang Mas tidak lumpuh disebabkan kecelakaan kemarin kan?" Maryam menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Sampai akhirnya dia menangis. Ini hanya sementara saja, aku yakin Mas akan bisa kembali jalan." Mata Zayan memerah berusaha untuk tidak menangis saat kenyataan menyakitkan harus dia terima. Tiba-tiba saja Dokter Rikat dengan satu suster yang selalu bersama dengannya datang. "Alhamdulillah akhirnya kamu sadar juga Zayan. 2 kali saya harus memberikan obat penenang untukmu dan sekarang kamu tidak lagi memberontak. Sepertinya pagi ini kamu terasa lebih baik di saat ada istrimu." Zayan tidak bisa emosi jika ada istrinya, dia menahan semua perasaannya sejak tadi. Memuncak di dadanya. "Dokter, bagaimana bisa saya lumpuh?" "Saya tidak akan lumpuh total kan Dok?" Menatap dokter yang sudah dari lama dia kenali dengan permohonan. Pria beralma mater putih itu menghela napas panjang. "Saya tidak bisa menebak kapan kamu bisa sembuh Zayan. Tapi jika kamu menjalani pengobatan dengan serius kamu pasti akan bisa berjalan lagi,
dan tangan kananmu yang patah bisa pulih kembali. Hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaanmu itu. Pasti pasien dokter dulu ada yang pernah mengalami kejadian seperti saya. Berapa lama dia sembuh? Sekitar 6 bulan hingga setahun. Bahkan ada yang selamanya lumpuh karena kedua kakinya telah mati rasa dan sel otot di bagian sana tidak bisa kembali bekerja lagi. Maryam yang mendengar pun menahan napas. Dia dengan erat menggenggam tangan suaminya yang terpaku mendengarnya. "Gak apa-apa lama mas untuk pengobatannya, aku akan membantumu karena itu tugas seorang istri. Jangan beranggapan mas sendirian, ada aku di sini." Maryam berusaha menguatkan. Zayan hanya bisa meremas tangan istrinya dengan tangan kirinya. "Berarti saya lumpuh dan sekarang memerlukan kursi roda." Dokter Rikat mengangguk pelan. "Semoga kamu bisa menerima semuanya ini Zayan. Masih ada istrimu dan orang-orang yang menyayangimu, pasti kamu bisa bertahan." Zayan mengabaikan perkataan Dokter Rikat, dia membuka selimut yang menutupi kedua kakinya. Ada bagian kakinya yang membengkak, berwarna merah keunguan. Saat dia sentuh dengan tangan kiri dia tidak merasakan sakit apapun. Padahal kakinya terluka dari dalam. Dia tertawa miris lalu mengusap air mata yang sial harus jatuh. Kenapa di saat dia ingin bahagia justru dia harus menerima takdir menyakitkan ini? Dia lumpuh sekarang. Apa yang akan dijalani pria lumpuh seperti dirinya di dunia ini? "Mas ada aku," ujar Maryam membuat lamunan Zayan buyar seketika. Tangan lembutnya mengusap air mata suaminya dengan pelan lalu memeluknya dengan erat. "Jangan bersedih karena itu akan membuatku sedih mas. Mas gak suka kan aku bersedih. Mas sangat ingin membahagiakan kamu sayang." Maryam mengangguk. "Aku bahagia jika mas tidak sedih." "Nyonya Maryam ini sarapan untuk Tuan Zayan, segera dimakan karena pasien harus makan dengan teratur dan tidak boleh membiarkan perutnya kosong. Anda bisa menyuapinya," ucap suster dengan ramah. "Kami berdua sudah mengecek keadaan kamu. Dan sekarang kamu baik-baik saja, dan itu hal yang bagus. Kalau gitu saya pergi karena ada pasien yang harus saya periksa." Dokter Rikat dan susternya itu benar-benar pergi. Tersisa mereka berdua saja di ruang VIP. Zian tadi malam menginap dan tidur di sofa. Tapi pria itu pergi ke rumahnya jam 3 dini hari sebab istrinya sendirian di apartemennya. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi hari. Zayan belum melaksanakan salat, begitu juga dengan Maryam karena azan subuh baru saja selesai berkumandang. "Ayo makan dulu mas. Mas kan sejak kemarin belum makan. Nanti kita salat subuh bareng-bareng." Zayan menggeleng, masih memeluk erat tubuh istrinya dan dia jatuhkan kepalanya di dadanya. Dilihat pun buburnya hambar. "Namanya juga bubur rumah sakit, makan 5 suap aja ya mas." Zayan kembali menggeleng. Dia masih dalam rasa sakitnya akan kenyataan dia harus lumpuh dengan waktu yang belum ditentukan. Yang dipikirkan sekarang ini adalah bagaimana dia bekerja demi membahagiakan istrinya jika keadaannya seperti ini. Bagaimana mungkin ia hanya mengandalkan 2 sekretarisnya? Dan lagi apa yang bisa dipertahankan oleh pria lumpuh seperti dirinya? Maryam akan susah hidup bersama dirinya yang lumpuh. Ia tidak mau membuat istrinya kerepotan jika harus mengurusnya yang kondisinya seperti ini. "Mas kenapa nggak jawab perkataanku? Tunggu mas melamun ya. Mas Zayan jangan melamun." Zayan mengerjap saat merasakan tepukan di pipinya. "Ada bagian yang sakitkah?" "Kening mas mendapatkan 4 jahitan, bagaimana rasanya?" "Sakit ya. Haruskah aku menghubungi Dokter Rikat?" "Aku baik-baik saja sayang." "Serius?" Zayan mengangguk. "Kalau gitu buka mulut mas."
Mas harus makan bubur rumah sakit ini agar Mas bisa pulih kembali. Sekarang Mas lemah, harus banyak makanan-makanan sehat. Ayo Terpaksa Zayan membuka sedikit mulutnya. Saat menelannya rasanya hambar, ini bukan bubur. Dia ingin memuntahkannya tapi melihat istrinya yang menatapnya khawatir. Membuatnya menelannya lagi dengan terpaksa. Cuman 5 suapan, setelah itu aku tidak mau lagi makan bubur. Iya Mas. Kamu udah makan. Nanti aku akan pergi ke kantin rumah sakit. Jangan cemaskan keadaanku karena aku bisa sendiri. Sekarang Mas harus prioritaskan diri Mas agar Mas bisa pulih. Zayan mengangguk sambil memegang satu tangan istrinya yang terasa hangat. Dia letak di pipinya hingga rasa hangat itu mulai menjalar pada tubuhnya. Dia juga kecup beberapa kali tangannya. Maaf, kamu menikah denganku dan harus merasakan hidup menyedihkan seperti ini. Sekarang aku lumpuh, tidak tahu kapan bisa pulih seperti manusia normal pada umumnya. Kamu bisa pergi Maryam, masih ada pria yang lebih baik daripadaku yang kini merepotkanmu. Apa yang Mas katakan? Aku udah bilang aku akan menikah sekali, dan itu hanya dengan kamu. Aku tidak peduli Mas seperti ini, yang terpenting Mas tidak pergi dariku. Zayan terkekeh miris. Pernikahan kita belum ada sebulan dan kamu masih belum hamil. Itu hal yang baik sebab aku tidak akan bisa mempunyai anak darimu setelah aku seperti ini, Maryam. Mas. Maryam menatap dalam mata suaminya. Kamu tidak akan bisa memiliki anak dariku, aku lumpuh sekarang. Tubuh bagian bawahku telah mati rasa. Suara Zayan tercekat saat mengatakannya. Mata Maryam memanas. Kenapa kamu berpikir sejauh ini, Mas? Jika harus memilih aku hanya ingin hidup berdua bersama kamu. Tidak peduli kita memiliki anak atau tidak. Karena bagiku pernikahan terjadi hanya satu kali, aku tidak ingin memutuskan pernikahan karena masalah ini. Dan lagi pula aku mencintaimu Mas. Kamu menerimaku apa adanya, aku pun sebaliknya.